sifat-sifat yang luhur yang dimiliki oleh Satrio Piningit di dalam menghadapi lingkungan yang sudah mengalami kerusakan moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang di saat Satrio Piningit berada di titik terendah. Sebagai orang yang dipilih atau sebagai orang pilihan, memang sangatlah berat perjalanan yang dialami oleh Satrio Piningit. Dari berbagai macam problema hidup, baik berupa tantangan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh sang yang terpilih, tidaklah mudah, sehingga sebahagian orang yang mau mencoba menjalani hidup yang dialami oleh orang pilihan seperti Satrio Piningit kebanyakan tidak sanggup karena begitu beratnya, begitu banyaknya tantangan dan cobaan yang dialami. Namun sebagai orang yang sudah dipilih, maka tentu selalu diberi petunjuk. Selalu beliau diawasi dan selalu diberikan petunjuk-petunjuk sebagai jalan keluar untuk menghadapi segala macam cobaan dan rintangan di dalam menjalani hidup sehari-hari di muka bumi. Bila beliau mendapat hinaan maupun cacian dari lingkungan di sekitarnya, beliau selalu berusaha untuk menahan diri agar tidak membalas perilaku-perilaku mereka yang menyakitkan hati beliau. Inilah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Satrio Piningit di dalam menghadapi lingkungan yang sudah tidak mengutamakan
saling menghargai atau yang dikatakan tata krama maupun nilai-nilai luhur seperti berperilaku baik kepada sesama. Beliau sadar, beliau tahu bahwa di akhir zaman ini manusia sudah terlalu tertarik kepada godaan-godaan dunia. Manusia berlomba-lomba mengejar dunia, mengumpul harta benda untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan di dunia ini. Namun mereka lupa bahwa ada kehidupan selanjutnya bila manusia sudah meninggalkan dunia, yaitu di saat jasad berpisah dengan ruh. Beliau menyadari apa yang beliau alami adalah kehendak yang maha kuasa. Olehnya itu, beliau tidak membalas perilaku-perilaku buruk mereka terhadap dirinya. Satrio Piningit menyadari di akhir zaman ini manusia sudah tidak lagi mengutamakan budi pekerti. Manusia lebih mengutamakan hidup bermewah-mewah. Mereka lupa bahwa di suatu saat nanti, bila ajal tiba, semua yang dimiliki, yaitu harta benda yang mereka tumpuk, yang mereka miliki, itu akan ditinggalkan dan tidak akan dibawa pergi sampai di alam kematian. Untuk itu Satrio Piningit selalu menahan diri dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosi kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Sekalipun beliau betul-betul disakiti, namun beliau selalu mengingat akan Tuhannya, bahwa orang yang percaya akan Tuhan, orang yang percaya bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa sebagai tempat berlindung dan meminta pertolongan, yang harus diikuti perintahnya seperti sabar menghadapi cobaan dan ujian hidup, baik dari manusia maupun dari yang lainnya. Itulah perintah Tuhan yang dilakukan oleh Satrio Piningit. Sebagai orang pilihan, tidak mudah menghadapi tantangan-tantangan yang membuat beliau sakit hati dalam menghadapi
orang-orang di sekelilingnya yang sesuka hati berlaku tidak sewajarnya kepada sesamanya, termasuk dirinya, yang mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk. Beliau selalu ingat kepada Tuhannya, karena hanya kepada Tuhanlah beliau memohon perlindungan atas segala dorongan-dorongan hawa nafsu yang membuat manusia tersesat. Bila orang sudah mencapai pencerahan atau yang sudah tercerahkan, mereka tidak lagi membalas kejahatan dari orang lain, karena mereka memahami apa yang mereka alami adalah sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa. Karena tanpa izin dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, tak akan mungkin sesuatu itu terjadi. Karena Tuhanlah sebagai Yang Maha segala-galanya, termasuk apa yang dilakukan oleh manusia adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Dari sini kita mengambil contoh dan teladan tentang sifat-sifat yang luhur yang dimiliki oleh Satrio Piningit di dalam menghadapi lingkungan yang sudah mengalami kerusakan moral. Demikian yang saya sampaikan. Bila bermanfaat, disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu milik Allah Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.